Ini adalah kisahku yang terjadi sebelum tahun 2000 yang lalu. Waktu itu, sebelum tahun 2000, ada satu kejadian yang tak pernah bisa aku lupakan seumur hidupku. Saat itu, ibuku sedang sakit, wajahnya pucat, tubuhnya lemah, dan suaranya pun nyaris tak terdengar. Di tengah kondisi seperti itu, beliau memanggilku dan memintaku untuk pergi ke pasar. Namun sebelum aku berangkat ke pasar, ibuku menyuruhku untuk mencari adik perempuanku lebih dulu. Rupanya ibu ingin mengambil anting emas yang terpasang di kedua telinga adikku. Anting kecil itu satu-satunya perhiasan yang dimiliki adikku, dan mungkin satu-satunya barang berharga yang masih ada di rumah kami waktu itu. Aku pun langsung bergegas mencari adikku. Ternyata dia sedang bermain di rumah tetangga. Aku segera membawa pulang, dan tak lama kemudian ibu dengan tangan gemetar melepas anting dari telinga mungil adikku itu. Wajah ibu terlihat begitu berat saat melakukannya, seakan ada beban besar di hatinya. Setelah itu, ibu menyuruhku pergi ke pasar untuk menemui bibiku yang berjualan tape. Beliau memintaku untuk menitipkan anting itu agar dijual ke siapapun yang mau membelinya. Aku masih kecil waktu itu, belum terlalu paham apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tapi aku tahu ini soal kebutuhan yang mendesak. Ibu sedang sakit dan ini mungkin satu-satunya cara untuk bisa membeli obat. Sesampainya di pasar, aku segera mencari bibiku. Dan alhamdulillah, tidak lama kemudian aku menemukannya. Aku pun menyerahkan anting itu sambil bilang, "Ini titipan dari ibu, Bi. Tolong dijual ya." Beberapa waktu kemudian aku kembali menemui bibiku dan bertanya, "Sudah laku, Bi?" Dengan wajah datar bibiku menjawab, "Belum, Nak. Cuma ditawar 6.000 perak." Aku terkejut mendengarnya. Harga segitu untuk sepasang anting emas. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku hanya anak kecil waktu itu, tak tahu harus bagaimana. Bibiku lalu kembali masuk ke dalam pasar. Tak lama beliau kembali, tapi kali ini membawa ikan laut dan sedikit daging sapi. Beliau menyerahkan barang-barang itu kepadaku sambil berkata, "Sana pulang ya, antingnya sudah laku 9.000. Aku pun langsung membawa hasil penjualan anting itu. Tapi ketika ibu melihat apa yang kubawa, beliau menangis. Air matanya mengalir begitu deras. Uang yang seharusnya digunakan untuk berobat justru habis untuk membeli ikan dan daging. Padahal yang beliau butuhkan saat itu hanyalah sedikit harapan untuk sembuh. Aku diam terpaku, hatiku kecilku ikut hancur melihat ibu menangis. Saat itu aku benar-benar merasa kecil, tak berdaya dan sedih. Sampai hari ini kenangan itu masih melekat kuat dalam ingatanku. Anting kecil adikku menjadi saksi bisu betapa beratnya hidup kami waktu itu. Dan setiap kali aku mengingat kejadian itu, aku selalu berkata dalam hati, "Ya Allah, panjangkanlah umur ibu. Sehatkan raganya, bahagiakan hatinya. Sebab lewat tangan dan doanya, aku bisa jadi seperti sekarang."